Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya mau menjelaskan tentang reaksi kesetimbangan berdasarkan penerapannya. Oke, yang pertama itu adalah reaksi kesetimbangan dalam bidang industri ya. Nah, untuk yang pertama ini ada pembuatan amonia. Kemarin kita udah sering banget ya membuat reaksi tentang amonia ini. Jadi kalau dalam amonia, pembuatan amonia ini erat kaitannya dengan proses yang namanya proses Haber, ini strip ya, Bosch. Nah, seperti ini namanya proses Haber-Bosch. Dalam proses Haber-Bosch, jelas ya, kemarin kita udah mengetahui dengan jelas reaksinya seperti apa. Ada nitrogen, gas nitrogen yang direaksikan dengan gas hidrogen akan membentuk gas amonia. Kalau di sini ya bentuknya seperti ini ya gambarannya ya. Jadi dia akan direaksikan ya, dia masuk ke sini, terus nanti dia akan bertemu dengan katalis sehingga dia bereaksi lebih cepat, terus dia dipanasin, dia naik ke sini, terus ada pendinginan juga, pendinginan, terus akhirnya mengeluarkan si NH3 cair ini. Nah, untuk yang sudah jadi cair ini nanti bisa diolah deh. Tapi kalau misalkan yang masih belum cair, nanti dia akan mengulang lagi. Nah, di sini kan ada panah ya. Ada resirkulasi, dia naik lagi, dia mengulang lagi terus menerus. Nah, ini nantinya akan didapatkan si NH3 yang maksimal gitu ya. Tapi untuk dalam proses ini kemarin kita udah belajar tentang pergeseran kesetimbangan ya. Jadi untuk proses pembuatan amonia ini nantinya akan dibutuhkan suhu rendah dan juga suhu rendah dan juga tekanan tinggi. Nah, kemarin kita udah belajar kan, kalau misalkan tekanan tinggi dia akan bergeser ke konsentrasi yang kecil ya. Kalau kita cek berarti di sini ada 1, 3, 4 ya totalnya ya. Di sini ada 2. Oke, berarti dia akan bergeser ke si amonia ini. Oke, dia akan semakin banyak. Untuk suhu rendah ini kan reaksi eksoterm ya. Nah, berarti dia akan berpindah ke yang tidak butuh panas, berarti si NH3. Seperti itu ya. Oke, ini untuk pembuatan amonia. Selanjutnya ada pembuatan asam sulfat. Nah, ini cukup panjang pembuatannya, ada 4 tahap sebetulnya ya. Saya sambil tulis saja. Jadi langkah pertama di sini ada sulfur ya. Sulfurnya ini langkah pertamanya itu sulfurnya itu akan dibakar dengan udara deh. Ya, jadi kalau ditulis sulfur padatan dibakar dengan oksigen menghasilkan dia akan membentuk belerang dioksida dulu ya. Jadi di udara si sulfur padat ini akan terbakar. Terus langkah keduanya si sulfur dioksida SO2 ini dalam bentuk gas, dia itu akan dibakar lagi atau dioksidasi ya, lebih jelasnya ya. Dioksidasi membentuk SO3 atau belerang trioksida ya, sulfur trioksida. Terus setelah dia membentuk SO3, ini ya gambarannya, nanti saya pakai pointer aja. Terus setelah ini dia akan dicampur dengan si asam sulfat, asam sulfat yang pekat, SO3 nya ini gas, sorry malah aqueous, gas ya. Gas akan membentuk H2S2O7 ya. Kalau yang tadi ini proses bolak-balik ini ya, bolak-baliknya jelek banget, saya ganti dulu bolak-baliknya, jangan seperti ini.
jadi proses bolak-balik. Oke. Terus dari sini dia akan membentuk ini dalam bentuk liquid ya. Oke, cukup panjang, saya akan terangkan pelan-pelan. Jadi, gambaran yang langkah pertama ini, si sulfur dia itu akan diobong, dia itu akan dibakar. Itu di sini ya. Jadi di awal dia diambil itu dia akan dibakar dengan udara. Oke. Terus membentuk sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini nantinya akan dioksidasi dengan si oksigen ini ya. Dioksidasi menjadi belerang trioksida. Nah, udah dapat nih. Dengan katalis ini ya. Di sini saya tulis katalisnya V2O5. Nah. Oke, jadi si vanadium ini vanadium ini adalah katalis ya. Jadi si SO2 ini akan dioksidasi terus diberi sedikit katalis. Nah, nantinya akan membentuk si belerang trioksida atau SO3 ini ya. Nah, setelah terbentuk SO3, dia nantinya akan dimasukkan ke asam sulfat pekat ya, akan dilarutkan bersama dengan asam sulfat pekat. Di sini SO3 dicampur dengan si H2SO4. Ini asam sulfat pekat ya. Nah, terus nanti akan menghasilkan yang namanya H2S2O7D atau asam pirosulfat. Nah, ini. Terus asam pirosulfat ini nanti akan direaksikan dengan air, akan diberikan air ini, akan membentuk hasil akhir yaitu asam sulfat. Nah, asam sulfat akhir. Loh Bu, tadi kan udah asam sulfat. Nah, ini ceritanya tuh mau buat mancing aja. Nah, buat mancing dia itu agar bereaksi membentuk yang kita inginkan yaitu asam sulfat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Begitu. Terus agar dia itu menghasilkan produk yang banyak, tentu saja kita harus membuat reaktannya juga banyak ya. Jadi di awal kita harus punya reaktan banyak. Kalau misalkan konsentrasi dari sulfur ini banyak, otomatis dia akan bergeser ke kanan. Iya, terus dia bergeser ke kanan, terus selanjutnya akan semakin banyak juga. Begitu. Ini untuk pembuatan asam sulfat. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah reaksi kesetimbangan dalam tubuh. Di sini saya ambil ada dua macam ya, ada pengaturan pH darah dan kesetimbangan dalam mulut. Untuk pH darah, kita tahu pH darah itu sekitar 7,4 ya. Dan ini akan terus seperti ini, dia akan selalu setimbang seperti itu saja. Kalau misalkan terjadi terlalu asam atau terlalu basa nanti penyakitan ya. Oke, dalam pengaturan pH darah itu ada reaksi seperti ini. CO2 dalam bentuk gas bertemu dengan H2O dalam bentuk liquid akan membentuk ini jangan panahnya gini, harusnya setimbang ya. Nah, inilah kenapa kalian butuh minum air gitu. Dia akan menghasilkan si H2CO3. Nah, dalam bentuk aquos. Karena dia dalam bentuk aquos, otomatis nantinya dia akan bisa mengion jadi HCO dan H+. Nah, gini ya, dia akan mengion. Seperti kemarin yang saya jelasin tentang cuka ya. Kalau dia mengion, dia akan kembali lagi menjadi bentuk aslinya. Terus dia mengion lagi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kesetimbangan dalam mulut. Kita tahu mulut kan ada berbagai macam ini ya, tapi kita nggak ke air liur atau apa, tapi fokus ke email gigi. Nah, email gigi. Betul ya? Email.
email, gimana itu ngomongnya? Ya pokoknya kita dalam email gigi ini ada yang namanya apa namanya, kalsium ya, kalsium hidroksi oke. Nah, kalau di reaksi bentuk senyawanya itu adalah Ca5 ya, ini bukan S, PO4 3OH. Nah, ini seperti ini. Dia karena bentuknya email ya, jadi dia padat, solid. Nah, sebetulnya dia itu mengandung apa sih? Ada, jelas ya, kalsium 2+, dalam bentuk, karena dia ion berarti dia aquos. Terus ada PO4, 3- berarti di sini ada 3 ya, aquos juga. Nah, terus ada lagi OH-. Nah, di sini ada basa ya. Seperti ini reaksinya. Nah, kalau misalkan nih kalian makan permen, makan manis-manis gitu, makan permen manis-manis itu kan mengandung asam ya, kita tahu ya. Nah, si asam itu kan kita tahu adalah H+, ya enggak? H+ itu akan bereaksi dengan OH- di sini. Kalau kalian makan permen, makan manis-manis lah, H+ akan bereaksi dengan OH-. Nah, otomatis kalau misalkan dia bereaksi, si OH-nya ini akan berkurang dong konsentrasinya, ya kan? Karena dia bereaksi. Nah, karena dia udah berkurang, otomatis kembali lagi, kalau konsentrasinya berkurang, berarti kesetimbangan akan menuju ke dirinya sendiri, ya kan? Berarti kesetimbangan akan ada di sebelah kanan, ya kan? Kalau si OH-nya ini kurang, berarti kesetimbangan ada di sini. Berarti nanti si email gigi atau kalsium hidroksi apotitnya ini, dia itu akan cenderung menjadi ion, bukan jadi padatan lagi ya. Karena dia cenderung menjadi ion, otomatis apa? Otomatis email giginya ini akan mengikis. Jadi dia ini kan cenderung ion ya, jadi nggak padat lagi, akhirnya mengikis, jadinya bolong gigi kalian. Gitu penjelasannya, paham ya? Oke. Wah, ternyata sudah selesai. Oke, saya tutup ya untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada yang ditanyakan, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.